Kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial vektor di Infinity Design. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara pembuatan vektor di sepatu ya. Jadi, untuk semua barang itu semuanya bisa divektorkan, tergantung kalian mau membuat vektor apa. Nah, supaya kalian tidak lama menunggu dengan tutorial yang saya akan berikan, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Langkah pertama yang biasanya dilakukan ya seperti biasa. Pertama, tambahkan project baru, kemudian kalian atur kanvas kalian. Kalau saya biasanya menggunakan kanvas ukuran 100x100. Dan juga untuk warna backgroundnya tergantung dari kebutuhan. Kalau untuk vektor pad atau vektor lainnya biasanya menggunakan kanvas yang berwarna hijau supaya mata kalian tetap terjaga. Dan selanjutnya untuk proses line art. Untuk proses line art seperti di tutorial vektor yang kemarin pada vektor kendaraan. Jadi untuk pinggirnya itu menggunakan ukuran 1,5 dan untuk tengahnya kalian bisa menggunakan ukuran setengahnya atau 0,7 atau 0,8 karena untuk 0,75 itu tidak ada. Nah, untuk vektor sepatu ini lebih simpel kelihatannya, tetapi untuk proses pengerjaannya itu sebenarnya sama saja, sama ribetnya. Cuma kalau untuk vektor mobil ya lebih ribet lagi gitu. Pokoknya nggak jauh beda lah sama vektor di kendaraan atau yang lainnya. Cuma bedanya kalau sepatu lebih gampang mungkin. Ya nantilah saya akan coba pembuatan vektor sepatu untuk yang lainnya. Nah, karena untuk vektor sepatu ini baru pertama kali, jujur untuk vektor sepatu ini baru pertama kali saya membuatnya. Dan karena saya sudah bisa membuat vektor di kendaraan, vektor wajah dan vektor hewan, ya saya coba lagi di vektor-vektor yang lainnya. Supaya kalian bisa lebih lebih leluasa atau lebih tahu apapun itu bisa kalian jadikan buat objek vektor. Apalagi kalau kalian dalam tahap belajar atau mau join di tim-tim, kalian bisa langsung saja belajarlah dari semua objek supaya kalian tidak stuck di situ-situ saja. Nah, seperti yang di awal tadi saya bilang, kalau untuk vektor sepatu itu ya pentingnya di bagian situnya ya. Jadi untuk di bagian line art itu kalian biasakan gunakan semaksimal mungkin insting kalian dan juga penglihatan kalian supaya setiap partnya itu tidak ada yang kelihatan. Tidak ada yang kelihatan, tidak ada yang kelewat. Nah, kemudian ini untuk bagian tali sepatu. Untuk bagian tali sepatu ya sama pada umumnya. Kalau kalian mau buat detail ya silahkan. Kalau kalian cuma have fun atau sekedar mengisi waktu luang kalian untuk membuat vektor yang lainnya yang berimajinasi ya bisa juga. Kemudian seperti yang biasa saya bilang di vektor-vektor yang sebelumnya, kalau untuk vektor itu tergantung dari kedetailan kalian atau dari penglihatan kalian. Misalkan kalian membuatnya dengan sangat-sangat simpel, kalian juga bisa membuatnya dengan sangat-sangat detail, bahkan bisa menyerupai foto yang kalian bikin. Misalkan kayak vektor wajah, ada yang 3D banget, yang mulus banget seperti lukisan, dan juga kalau untuk di bagian line art itu lebih ke arah simpel, atau ada juga yang tidak menggunakan line art tetapi penggunaan paletnya sangat-sangat simpel. Nanti akan saya contohkan untuk proses pembuatan vektor wajah yang simpel banget, cuma menggunakan 4 palet atau 5 palet ya. Jadi warna dasar 1, shading 3, dan lighting 1, 5 palet ya kurang lebih. Nah, jadi untuk setiap partnya itu di bagian vektor sepatu sama halnya seperti di vektor kendaraan, ada setiap bagiannya. Cuma bedanya kalau di sepatu kan ada jahitannya, kalian bisa menggunakan yang tools tadi ya atau pen yang tadi. Tapi kalian bisa sesuaikan saja, misalkan jahitannya itu ukurannya gimana atau banyak lah pokoknya kalau untuk bentuk-bentuk jahitan ya. Jadi tergantung kalian saja, mau kalian
modif dikit lagi atau mau kalian bikin sesuai dengan gambar ya gak apa-apa. Pokoknya kalau untuk dari setiap vektor itu tidak mesti harus sama kayak di objeknya, tapi diusahakan sama. Tapi ya diusahakan sama, tapi enggak harus sama banget, yang penting mirip aja gitu. Nih misalkan saya yang gambar ini, gambar di bagian jahitan-jahitannya saya menggunakan titik-titik yang kotak. Awalnya saya nggak kepikiran ke sana, tetapi setelah saya ingat, oh iya saya pernah memberikan beberapa tools bagian pen apa saja yang tersedia dan saya coba gunakan dan pas juga. Itu salah satu yang biasanya keuntungan ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, salah satu keuntungan kalau kalian sudah menguasai beberapa tools atau sudah tahu tempat-tempat toolsnya, kalian akan sangat gampang dalam proses pembuatan vektor apapun, karena kalian sudah tahu apa saja yang harus digambar, apa saja tools yang dibutuhkan, kalian sudah mengetahuinya kalau kalian sudah banyak tahu tentang tools yang ada di Infinity Design. Nah, kemudian kalau kalian lagi proses line art, kalian harus selalu perhatikan ya bagian mana saja yang belum, karena sering sekali terjadi yang namanya ketinggalan, apalagi di vektor kendaraan motor. Kalau vektor kendaraan motor itu seringnya misalkan di bagian yang part-part kecil kayak kabel rem atau yang lainnya kadang ketinggalan. Sama halnya juga saya juga ya, namanya manusia, pasti aja ada yang ketinggalan. Nah, tapi untuk vektor sepatu ini cukup sekian ya, dan kita akan lanjut untuk proses coloring di next tutorial. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bye bye.